Selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya. Di sini saya Ahmad Saifuddin, NRP 21101210006. Dan di sini saya didampingi oleh dosen pengajar saya yaitu Bapak Rengga Asmara, sarjana komputer OCA dari jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan normalisasi ketiga yaitu normalisasi 3NF atau dan BCNF. Apa sih yang disebut dengan normalisasi ketiga atau 3NF atau dan BCNF itu? Mari kita simak ya teman-teman. Siapkan catatan, siapkan pikiran, siapkan camilan di samping apabila ngantuk, minuman, oke, baru kita bahas. Normalisasi ketiga atau normal form, suatu aturan yang sudah berada dalam bentuk norma kedua. Norma kedua harus dalam bentuk norma ke-1. Jadi urut 1, 2, dan 3. Tidak ada ketergantungan transitif. Apa sih maksudnya transitif itu? Dimana atribut bukan kunci tergantung. Maksudnya gimana coba? Saya juga bingung ini. Saya skip, ada atribut bukan kuncinya lain. Saya skip. Ini tidak jelas ini. Tujuan 1. Memahami normalisasi bentuk ketiga. Pertama yang kita bahas nanti ini 1. Memahami normalisasi bentuk ketiga. 2. Memahami normalisasi boycott normal form atau yang disebut dengan BCNF. Oke, lanjut. Normalisasi bentuk ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan normalisasi bentuk ketiga? Suatu relasi R itu namanya relasi R disebut norma ketiga NF jika sudah memenuhi dalam bentuk norma kedua dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif dependensi. Ada full dependensi, ada fungsional dependensi, dan transitif dependensi. Kebergantungan transitif itu apa? Adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut, bukan key atau kunci primary key. Syarat 3NF harus berada dalam bentuk norma kedua. Ketergantungan field yang bukan primary key adalah harus secara mutlak full dependent, artinya harus tidak ada transitif dependensi, ketergantungan secara transitif, maksudnya tidak ada foreign key. Contoh, sini ada tabel, teman-teman simak, ada tabel berikut memenuhi 2NF ya, tapi tidak memenuhi 3NF. Kok bisa? Ya, ini ada NRP nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos, alamat provinsi, alamat kota, bergantung pada alamat kode pos. Oke ya. NRP nama bergantung pada NRP. Oke. Mahasiswa memiliki NRP nama, alamat jalan, alamat kode pos. Kode pos memiliki alamat kode pos, alamat provinsi, alamat kota. Ada 2 tabel di sini. Dari 1 tabel mahasiswa ini saya pisah menjadi 2. Ada mahasiswa, ada kode pos yang berisi seperti berikut ini. Oke, lanjut. Karena masih terdapat atribut non primary key, bukan primary key, yakni alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non primary key yang lain, yakni alamat kode pos. Alamat provinsi, alamat kota bergantung pada alamat kode pos. Maka sehingga tabel tersebut perlu didekomposisi menjadi alamat kode pos, alamat jalan, NRP nama. Alamat kode pos masuk ke sini, kode pos, alamat kode pos, alamat provinsi, alamat kota. Ini foreign key-nya, ini primary key-nya. Maksudnya transitif tadi seperti ini. Jadi ini digabung. Jadi alamat kota, alamat provinsi itu masih bergantung pada kode pos, maka perlu dipisah. Seperti ini. Biar mudah. Alamat kota, alamat provinsi masuk dalam alamat kode pos. Oke. NRP nama, alamat jalan, alamat kode pos. Oke ya. Selanjutnya, tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan. Maksudnya di create atau dibuat. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain, yaitu normalisasi BCNF 4NF 5NF. Maksudnya gini. Jadi apabila normalisasi itu sudah memenuhi 3NF, maka selebihnya ke atas itu akan disebut sebagai BCNF
entah 4NF, 5NF itu termasuk BCNF. Hanya saja jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus normalisasi hanya sampai ketiga. Ya memang benar. Ya sebenarnya sampai 10 juga bisa, 10, 20 juga bisa. Sampai sekecil mungkin sampai jadi atomik tidak bisa dikecilkan lagi. Kita menjadi suatu tabel kolom tunggal atau fil tunggal. Contoh lain 3NF, tabel bentuk normal kedua 2NF dengan ketergantungan fungsional pada tanda panah. Nama pelanggan bergantung ini bergantung ini bergantung ini, oke. Kalau wilayah bergantung nama sales. Ada fungsional dependensi 1, fungsional dependensi 2. Pada tabel di atas, kita lihat terdapat ketergantungan transitif, yaitu wilayah yang secara fungsional bergantung pada nama sales, sedangkan nama sales bergantung pada nomor pelanggan. Nah, ini namanya transitif. Soalnya double. Ada double. Nama sales kok bergantung pada nomor pelanggan. Terus wilayah kok bergantung pada nama sales. Nah, itu kan sangat membingungkan. Terus ini sudah wilayah kok bergantung lagi kepada nomor pelanggan. Nah, jadi harus memiliki satu primary key. Seperti itu. Sehingga terdapat beberapa anomali pembaharuan pada relasi penjualan di atas. Anomali penyisipan, insert pada saat memasukkan data nama sales baru, maka data nomor pelanggan dan data lain juga harus dimasukkan. Anomali itu beberapa banyak, ada banyak itu, lebih dari satu itu. Kalau nggak salah seperti itu. Pada saat memasukkan data nama sales baru, sales masuk Ali misal, maka data nomor pelanggan ini juga harus dimasukkan dan data lain juga harus dimasukkan. Seperti itu. Penghapusan, pada saat dilakukan penghapusan nomor pelanggan 255 ini dihapus kan? Maka nama sales dan wilayah juga terhapus. Nah, itu ngerinya. Anomali modifikasi, pada saat dilakukan update data nama sales, maka harus dilakukan pengupdatean pada semua baris row pada tabel. Hal ini sangat tidak efisien. Ini update. Jika salah satu diupdate, kolom diupdate, field diupdate, maka lainnya juga ikut terupdate. Itu yang dimaksud dengan transitif saling ketergantungan antara primary key. Seperti itu. Bentuk normal ketiga, tenaga penjual, nama sales, wilayah bergantung pada nama sales. Nama sales ini primary key ya. Ini rootnya, ini foreign key-nya masuk ke sini. Tapi ini bukan primary key. Primary key-nya hanya ada satu, nomor pelanggan saja. Nama pelanggan. Oke, seperti ini. Terus ada lagi ini, sebuah dependensi normal 1NF. Ini gimana bacanya ini? Parsial dependensi, transitif dependensi, parsial dependensi. Project 6 bergantung pada project nama, bergantung pada project number. Terus project 6 employee 6. Terus ini apa? Change her job class, employee name bergantung pada employee 6 dan bergantung pada project 6. Sini sangat membingungkan ya, sangat membingungkan dan tidak efisien. Terus ini dibentuk 2NF, project 6 dipisah dengan project nama, tabel nama project kasih nama sendiri. Employee 6 ini employee name, job class, change her, tabel employee ini jadikan satu tabel. Ini semua ini bergantung pada ini, oke. Nah, job class kok ada change her, ini juga transitive dependency. Ini bergantung pada ini lagi. Ini enggak boleh. Ini harus dipisah. Tabel nama asin horse bergantung pada project 6 dan employee 6. Dan pada 3NF harus dipisah lagi, project 6, project name, employee 6, maksudnya dipisah itu sejenis. Jadi ciri-ciri karakteristiknya itu sejenis, tipenya itu sejenis, caranya misah itu seperti itu. Jadi tidak asal dipisah-pisah tidak. Jadi dikelompokkan mana sih yang sejenis, mana sih data yang saling membutuhkan, seperti itu. Kayak ini, nama project itu bergantung pada nomor. Ini kan yang primary key ya, masuk akal. Job class
kelas pekerjaan, employee name, employee nama. Jadi satu karyawan memiliki pekerjaan dan satu nama. Dan change here job class, pekerjaan kelas, tabel nama job memiliki berapa jam, seperti itu. Ini benar. Asing bergantung pada project name dan employee name. Tabel asing ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 namanya 3NF. Kan rumusnya yang kemarin saya kasih tahu X min 1. Jadi apabila ada 4 tabel maka dikurangi 1 menjadi 3. Nah itu namanya 3NF. Apabila ada 3 tabel dikurangi 1 itu menjadi 2NF. Seperti itu. Nah ini komplit database-nya. Project name, project name, employee name, job code, job description, job change hot, database name CH05 construct co, tabel nama project ini set project name, employee name. Oke. Job code, job description, job charge board, per jam ini berapa gajinya. Oke. Jadi bisa kalau database continue seperti ini. Oke. Nah, sekarang BCNF. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk Y bergantung pada X, bacanya Y bergantung pada X. Anak panah ini namanya ini bergantung pada ini. Oke. Maka X adalah super K. Secara praktis, tujuan rancangan database adalah cukup sampai pada level 3NF. Akan tetapi, untuk kasus-kasus tertentu, kita bisa mendapatkan rancangan yang lebih baik lagi apabila bisa mencapai ke BCNF. Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF. Akan tetapi, setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya yaitu untuk fungsional dependensi A bergantung pada X, BCNF tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Maksudnya gimana sih? Kita lihat contoh ya. Suatu format tabel ini 2NF ya. Ini bergantung mata kuliah bergantung pada pembimbing dan NRP. Terus IP mata kuliah bergantung pada NRP dan pembimbing. Untuk nomor 3 mata BCNF mata kuliah pembimbingnya oke. Pembimbing IP NRP itu mahasiswa. Oke, seperti itu. Dan rangkumannya seperti ini. Ada paling luar 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF. Semakin ke atas maka semakin normal. Itu level normalnya seperti ini. Ya, ingat ya. Jadi setelah 3 itu sudah masuki ke BCNF. Boycott normal fungsional. Oke. Sekian dan presentasi dari saya. Mungkin ada salahnya, saya mohon maaf. Dan selamat siang, selamat mencoba. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan selamat belajar database. Database is loving your love. Oke, sekian.